terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan kepada kita gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti, di mana letak perbedaan di antara mereka dua kelompok ini dan mengapa dikatakan bijaksana? Letaknya hanya satu perbedaannya, karena yang bodoh atau yang disebut bodoh itu karena mereka tidak membawa minyak sebagai cadangan, sebagai bekal, sebagai untuk jaga-jaga kalau obor atau pelita mereka mati atau habis minyaknya. Sedangkan yang bijaksana itu membawa minyak-minyak dalam guli-guli. Hanya di sini letaknya, tipis sekali. Dan pada akhir cerita dikatakan karena itu berjaga-jagalah. Karena itu kita bisa mengatakan yang namanya bijaksana itu apa? Yang namanya bijaksana itu ialah skill, kemampuan untuk bisa berjaga-jaga, atau kalau kita memakai bahasa yang populer ialah skill untuk antisipasi, kemampuan antisipatif. Kalau plan A biasanya dari belakang. Kalau plan A tidak terjadi, gagal plan B. Maka para brother dan romo yang terkasih, salah satu skill yang dibutuhkan buat kita dan mungkin satu-satunya di dalam menyambut datangnya kerajaan Allah yang tidak pasti kapan datangnya ialah skill untuk berjaga-jaga. Sehingga sampai sini kita bisa mengatakan orang yang bijaksana, atau apakah saya bijaksana atau tidak, itu ialah apakah saya selama ini selalu siap sedia berjaga-jaga, punya sikap skill antisipatif. Dan ini rupanya tidak mudah kalau kita membaca bacaan pertama. Diperlukan usaha. Bangun pagi. Di sini dikatakan bangun pagi. Demi kebijaksanaan. Ya. Artinya apa? Kebijaksanaan itu harus kita kejar, kita usahakan. Memang nanti pada akhirnya kalau kita bertolak dari bacaan pertama, kebijaksanaan itu sebagai anugerah, sebagai sesuatu yang diberikan oleh Allah sang kebijaksanaan itu sendiri. Kita hanya berusaha untuk mengejar, untuk memperoleh kebijaksanaan. Dan rupanya kebijaksanaan itu perlu dipelajari tahap demi tahap, perlu dilatih. Jadi tidak ada orang yang lahir langsung bijaksana, tidak ada, tapi perlu dilatih. Lalu para brother dan para romo melihat bagaimana seorang ibu mendampingi anaknya mulai bayi, bahkan mulai dari kandungan, lalu lahir bayi, balita. Bagaimana dia setiap hari, bahkan setiap detik, setiap jam harus mengajari anaknya itu. Tujuannya apa? Supaya anaknya kelak itu sungguh-sungguh menjadi orang yang baik, orang yang sungguh-sungguh tahu mana ini yang benar, mana yang tidak boleh dan sebagainya. Inilah inti dari kebijaksanaan. Itu kita harus berlatih, kita harus mengusahakan, bahkan kita harus meminta kepada sang kebijaksanaan itu sendiri.
tidak ada sesuatu yang, dan mungkin tidak ada lagi Salomo lain di zaman ini yang dikaruniai rahmat dan kebijaksanaan, yang dianugerahi rahmat kebijaksanaan Tuhan oleh Allah. Tetapi sekali lagi, kebijaksanaan itu ialah harus dikejar, harus dilatih. Maka kalau kita melihat konteks kita di seminari ini, kerap kali saya katakan pada kalian, seminari ini hanya sebagai kesempatan untuk berlatih. Kalian di sini tuh hanya latihan. Maka kalau salah itu wajar. Kalau salah, kalau ditegur itu wajar. Karena kalian sedang berlatih untuk mendapatkan sesuatu yang nanti ketika kalian entah jadi imam atau tidak, itu pasti akan berguna bagi hidup. Dan di sana, di luar sana, itu lebih keras daripada di seminari ini. Di seminari ini mungkin kalian merasa lebih, mungkin merasa paling menderita karena tinggal di seminari, tidak boleh ini, tidak boleh itu, atau banyak sekali aturan. Mungkin paling menderita. Tapi nanti kelak, kalau kalian sudah ada di tempat pastoral atau di dunia yang sesungguhnya, atau kalau kalian punya kenalan umat awam yang harus bangun pagi, harus bekerja mulai pagi, pulang sore malam, lalu bangun pagi lagi, hanya untuk apa? Untuk bisa makan sebenarnya. Sedangkan kita di sini bagaimana para brother? Rajin tidak rajin, malas tidak malas, bekerja atau tidak bekerja, kita semua dapat makan. 3 kali lagi, lengkap lagi, ada buahnya. Kalau kita lihat keluarga kita atau keluarga saya sendiri, apakah setiap kali makan ada buah? Tidak ada. Hanya di seminari ini kita dimanjakan. Hidup kita, gaya hidup kita itu menjadi kelas menengah ke atas. Makan 3 kali itu pun menunya ganti terus, pagi ganti, siang ganti, malam ganti. Kalau di rumah udah makan, masak 1 kali untuk siang dan malam. Paginya bagaimana? Paginya makan makanan yang kemarin. Kalau tidak suka ya digoreng. Maka para brother yang dikasih, di sini itu kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding di luar. Latihan-latihan atau apa yang kita lakukan di sini itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan mereka yang kerja di Jakarta, tinggal di Bogor, pagi-pagi harus berangkat, lalu kalau naik komuter harus desak-desakan, pulang pada jam kerja juga desak-desakan lagi. Di sini kita tidak mengalami itu semua. Maka kebijaksanaan sekali lagi itu perlu diusahakan. Dan semua yang kita lakukan di sini tujuannya supaya kita itu punya sikap untuk berjaga-jaga. Kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi pada diri kita. Dan kebijaksanaan ini sekali lagi harus kita usahakan dan kita minta supaya kita semua pada akhirnya seperti gadis bijaksana diperbolehkan untuk masuk seperti dikatakan Rasul Paulus untuk bersatu dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.